Halo teman-teman, halo semuanya. Jumpa lagi teman-teman di Rayudi Channel. Salam otomotif buat teman-teman semuanya dan salam sukses ya. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan segala rezekinya. Amin. Teman-teman, video kali ini saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman ya. Khususnya yang punya mobil Kijang ya teman-teman. Ini ada Kijang kapsul 97 ya, mesin 7K. Oke, jadi mobil ini dimasukin konsumen ke bengkel ya teman-teman, karena seperti ini kondisinya. Coba lihat ya di bagian mesin, terutama di bagian cylinder head ya, bagian atas. Coba lihat, ini sudah belepotan oli ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi mobil ini tuh ada beberapa alasan. Maksudnya ini kan rencananya mau turun mesin ya mobil ini. Jadi ada beberapa alasan ya teman-teman. Yang pertama, alasannya mobil ini sudah banyak sekali terjadi kebocoran oli ya. Artinya sudah berhubungan dengan packing ya teman-teman. Yang kedua, mobil ini juga ada bocor di intake manifold ya. Jadi kalau mobilnya dihidupkan tuh ada suara ngempos atau berisik di daerah packing manifold ya. Karena kan manifoldnya jadi satu ini. Ini kan untuk intake-nya sama exhaust-nya jadi satu ya. Jadi ada kebocoran di daerah situ. Kemudian bagian dalam mesin ini sudah banyak sekali kerak teman-teman. Jadi itu beberapa alasan kenapa mau diturunin ya mesinnya. Nah, tapi saya di sini mau memberikan teman-teman sedikit penjelasan ya, untuk edukasi aja buat teman-teman. Nah, jadi kalau mobil teman-teman kayak begini kondisinya ya, ini nih permasalahannya ya. Kalau sampai basah seperti ini ya, oli yang sudah banyak sekali di sini ya, ini harus hati-hati. Kalau teman-teman nggak cepat tangani ini, nanti takutnya oli mesin berkurang, nanti lama-lama bisa merusak internal mesin ya. Jadi tadinya cuma kita harus betulin bagian luar, malah harus turun mesin, sayang kan. Oke, jadi pertama, kalau kayak begini kondisinya ya, ini yang atas ini tutup klep ini kan ada packing karetnya ya. Di sini nih packing karet yang hitam ini ya, ini yang keliling ya, itu udah pasti keras ya teman-teman. Itu murah kok harganya packingnya itu. Kemudian mangkok busi satu kita buka. Nah, ini kan ada mangkok businya nih. Nah, di balik mangkok busi ini itu ada karet juga ya. Jadi ada 4 ini ya teman-teman, 1 2 3 4, businya 4 ya. Jadi kita tinggal buka aja businya pakai busi kepala besar ya, kunci businya. Nanti kita bisa beli mangkoknya atau ganti o-ring sealnya itu ya. Kemudian tutup yang atas ini karet. Tapi kalau misalnya sudah rembesnya di bawah sini ya, nah ini rembes ya, itu juga salah satu alasan kenapa harus dibongkar mesinnya ya. Itu pakai silinder kopnya ya, udah mulai rembes bagian pojok, dan itu berhubungan dengan sirkulasi oli atau jalannya oli di bagian internal mesin. Nah, jadi bila teman-teman mengalami masalah seperti ini ya, sudah belepotan ya kayak gini-gini, saran saya segera mungkin diambil tindakan ya, diperbaiki. Sebab kalau enggak nanti olinya sayangkan keluar-keluar terus, bocor ya. Lama-lama nanti bisa merusak internal mesin ketika kita kecolongan, tidak lagi sempat mengecek kondisi oli ya. Itu bisa memicu terjadinya kerusakan baik metal, ring seher, kerak as ya, dan lain-lain teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, yang mau saya edukasi buat teman-teman ya, semisalnya nih bocornya udah banyak ya, bukan hanya dari bagian tutupnya saja, tapi sudah bocornya sampai ke seal kerak as depan misalnya sini ya. Kemudian bocor juga di antara transmisi dan mesin, itu ada namanya seal kerak as belakang ya, itu ada oli netes ya.
Berarti yang paling enak sih teman-teman ya, apalagi kalau mobil yang sudah usianya agak tua, udah tua ya, di bawah tahun 2000 lah ya, nggak masalah teman-teman mau angkat mesinnya ya, apalagi kalau teman-teman bisa ngerjain sendiri ya, itu nggak terlalu sulit ya. Artinya kita hanya mengganti packingnya saja gitu ya. Sekalian kalau begini kondisinya ya, bocor oli sudah di mana-mana ya, kalau mesin itu dibongkar biasanya bagian seal klepnya juga pasti itu sudah getas, udah keras ya bagian seal klep, sehingga di knalpot itu sering suka ada asap putih ya. Nanti lama-lama kalau mesin panas dia hilang, begitu mobil sudah kondisi dingin muncul lagi ya, terutama pada saat pagi hari. Tapi di RPM tinggi dia hilang, itu sudah gejala-gejala ada beberapa seal klep, maksudnya ya seal klep yang sudah mulai getas. Jadi oli lolos masuk ke ruang bakar teman-teman, seperti itu. Jadi untuk estimasi biaya, kalau sampai kita harus turunin ganti packing segala macem ya, kalau misalnya kita punya bengkel rekanan ya, beli packing set saja. Jadi packing setnya kita beli, teman-teman boleh browsing di internet berapa harga packing setnya yang original berapa, sama ongkos jasa pekerjaan berapa, sekaligus mungkin tambahannya itu oli dan filter oli ya, itu umum ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan kita mengambil cara seperti itu, mobil kita akan terus selalu sehat ya. Jangan ada oli yang bocor, kemudian kalau sudah mulai ada asap putih di belakang, jangan dicuekin teman-teman ya. Jadi jangan pernah, jadi teman-teman maksudnya gini, jangan berpikir bahwa oh kalau turun mesin itu sampai sekian juta banyak, enggak juga teman-teman. Jadi tergantung apa kerusakannya. Dengan kita mencegah atau memperbaiki kebocoran oli, kita sudah mencegah terjadi namanya kerusakan mesin, yang dimana internal mesin itu membutuhkan pelumas ya. Ketika berkurang atau habis, maka akan terkikis ya bagian-bagian yang berputar ya, misalnya noken as, kerak as, metal ya, dinding silinder. Nah itu bisa nanti akhirnya malah jadi jutaan gitu ya. Nah teman-teman, jadi begitu aja ya, sedikit kita berbagi sharing-sharing di video kali ini buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Di sini saya hanya menceritakan saja ya, untuk edukasi buat teman-teman semuanya yang punya mobil Toyota Kijang apa saja ya, sampai Kijang kapsul. Rawat kendaraan kita baik-baik teman-teman ya. Oke, gitu aja. Salam otomotif buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe Rayudi channel teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya mau lanjut, ini mau bongkar mesinnya ya, nanti kita bikin lagi video berikutnya. Oke teman-teman, thank you, God bless you, bye.